Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Takizara Almalibari. Saya dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 1022408. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendaftaran NPWP Badan, nomor pokok wajib pajak melalui sistem Cortex, khususnya pada slide 54 sampai slide 63. Nah, di slide 54 ini ada menambahkan penanggung jawab atau PIC. PIC ya. Di layar ada tulisan masukan orang terkait wajib pajak. Tambahkan penanggung jawab PIC. Ada juga sebuah tombol dengan tulisan klik tombol untuk menambahkan PIC. Nah, artinya di bagian ini adalah langkah di mana Anda perlu memasukkan data orang yang akan bertanggung jawab atau menjadi perwakilan dari wajib pajak badan, perusahaan, atau organisasi yang sedang Anda daftarkan. Sistem meminta Anda untuk menekan tombol yang disediakan untuk mulai menambahkan data penanggung jawab ini. Ini penting ya, karena badan usaha perlu ada orang yang bisa dihubungi atau bertanggung jawab secara hukum. Nah, di slide 55 ini mengisi data penanggung jawab atau PIC. Nah, layar ini menampilkan formulir kosong dengan judul buat orang. Ada banyak kolom yang harus diisi seperti nama, PIC, pitch, jenis kelamin, nama perusahaan, nomor telepon, email, kewarganegaraan, tanggal mulai, dan tanggal berakhir. Di sisi kiri ada catatan, centang PIC, dan isikan NIK. Nah, artinya setelah Anda mengklik tombol tambah PIC di slide sebelumnya, Anda akan diarahkan ke halaman ini untuk mengisi data diri penanggung jawabnya. Nah, di centang ini tuh kemungkinan untuk menandai bahwa orang yang Anda masukkan ini adalah PIC utama atau orang yang bertanggung jawab. Lalu isikan NIK ini adalah instruksi untuk mengisi nomor induk kependudukan penanggung jawab tersebut. NIK ini penting untuk identifikasi. Terus kan ada kolom-kolom lain, ini tuh harus diisi informasi pribadi penanggung jawab secara lengkap dan benar, seperti nama lengkap, jenis kelamin, nama perusahaan yang ia wakili, kontak, warganegaraan, dan periode jabatannya sebagai pitch. Ini seperti mengisi formulir data diri pada umumnya ya. Nah, di slide 56 ini, data penanggung jawab PIC sudah tersimpan. Layar ini kembali menampilkan tulisan masukan orang terkait wajib pajak, tambahkan penanggung jawab pitch. Namun di bawahnya sudah ada baris yang berisi strip-strip gitu, diikuti tulisan penanggung jawab dan sebuah icon centang hijau, ada juga tombol lanjut. Nah, artinya itu ini menunjukkan bahwa data penanggung jawab PIC yang sudah Anda masukkan di slide 55 tadi telah berhasil disimpan atau ditambahkan ke dalam sistem. Nah, tanda strip-strip itu kemungkinan adalah representasi dari nomor pokok wajib pajak NPWP pribadi dari penanggung jawab yang sudah dihubungkan, atau bisa juga kode unik identifikasi lain. Icon centang hijau mengkonfirmasi bahwa proses penambahan PIC sudah selesai dan berhasil. Sekarang Anda bisa melanjutkan ke langkah berikutnya, pendaftaran NPWP Badan dengan menekan tombol lanjut. Nah, di 3 slide ini juga menjelaskan tahapan penting dalam pendaftaran NPWP Badan, mulai dari instruksi untuk menambahkan penanggung jawab, mengisi detail data penanggung jawab tersebut, hingga konfirmasi bahwa data penanggung jawab sudah berhasil disimpan. Nah, lalu di sini ada slide ke-57. Nah, slide 57 ini memasukkan wajib pajak terkait jika ada. Ada tulisan masukan wajib pajak terkait jika ada. Di bawahnya ada kolom yang sudah terisi dengan contoh pemilik manfaat sakti dan diikuti oleh deretan angka bertanda bintang seperti NPWP atau nomor identifikasi lainnya serta nama. Ada juga tombol dengan icon mirip tanda tambah atau new. Nah, bagian ini adalah langkah di mana Anda diminta untuk memasukkan data wajib pajak lain yang mungkin masih terkait dengan wajib pajak badan yang sedang Anda daftarkan, jika memang ada. Kalau nggak ada, bisa langsung di next aja. Contoh yang terlihatnya ini ada pemilik manfaat sakti, menunjukkan bahwa ini bisa jadi terkait dengan pemilik manfaat ownernya dari perusahaan atau pihak lain yang memiliki hubungan finansial atau kepemilikan. Tombol new berarti Anda bisa menambahkan data wajib pajak terkait lainnya jika diperlukan. Ini bertujuan untuk melengkapi informasi kepemilikan atau hubungan antara wajib pajak. Nah, next di slide 58 ada memasukkan data ekonomi wajib pajak. Terlihat judul, masukkan data ekonomi wajib pajak, ada 2 bagian utama, yaitu ada clue utama dan clue tambahan.
Di bagian clue utama ada kolom untuk mengisi jenis kegiatan usaha dan di bawahnya juga ada daftar yang mirip kategori usaha. Nah, clue ini adalah singkatan dari klasifikasi lapangan usaha. Di bagian ini, kalian harus mengisi jenis kegiatan usaha utama dari wajib pajak yang didaftarkan. Nah, clue utama ini adalah kategori bisnis utama yang dijalankan oleh perusahaan Anda. Anda perlu memilih atau mencari kode yang paling sesuai dengan aktivitas utama perusahaan Anda. Misalnya kalau manufaktur ya manufaktur, perdagangan, jasa-jasa, dan lain-lainnya. Ini penting banget karena untuk mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan jenis usahanya. Nah, terus ada clue tambahan juga. Jika perusahaan Anda memiliki kegiatan usaha sampingan atau pendukung selain yang utama, Anda bisa nambahinnya juga di clue tambahan. Nah, kalau main di bawahnya, kayak detail yang perlu diisi terkait kegiatan ekonomi, seperti modal, omset, atau hal-hal lain yang relevan dengan profil ekonomi perusahaan. Nah, informasi ini juga membantu pemerintah memahami profil bisnis wajib pajak. Di slide 59, memasukkan detail alamat wajib pajak. Ya, judulnya adalah masukkan detail alamat wajib pajak. Ya, berarti ada kolom kosong yang harus diisi, seperti jalan, nomor, RT, RW, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, kode pos, dan juga ada pilihan negara. Di samping beberapa kolom, ada icon berbentuk panah ke bawah menunjukkan bahwa ada pilihan yang bisa dipilih dari daftar. Yang artinya, ini adalah bagian di mana Anda perlu mengisi alamat lengkap dari wajib pajak Anda. Perusahaan ataupun organisasi yang sedang didaftarkan, Anda harus mengisi setiap detail alamat dengan benar dan akurat, mulai dari nama jalan hingga kode pos. Pilihan negara ini juga menunjukkan bahwa sistem ini juga bisa mengakomodasi pendaftaran wajib pajak badan yang mungkin berlokasi di luar Indonesia atau memiliki cabang internasional. Meskipun umumnya ini untuk alamat di Indonesia, informasi alamat ini sangat krusial untuk administrasi perpajakan dan komunikasi resmi. Singkatnya, slide 57, 58, 59 ini itu menunjukkan kelanjutan proses pendaftaran NPWP badan. Pertama, menambahkan informasi wajib pajak lain yang terkait jika ada. Kedua, mengklasifikasikan jenis kegiatan usaha utama dan tambahan perusahaan. Dan ketiga, mengisi detail alamat lengkap dari wajib pajak badan tersebut. Next, ke slide 60. Nah, slide 60 ini juga memasukkan detail alamat wajib pajak yang lanjutan ya. Bagian atas slide menunjukkan peta kecil, kemungkinan untuk membantu visualisasi alamat atau untuk verifikasi lokasi peta gitu, maps. Di bawahnya juga ada kolom-kolom yang sepertinya untuk mengisi detail alamat lebih lanjut atau mengkonfirmasi alamat berdasarkan peta. Bener kan? Nah, ada juga tulisan Logitex dan nomor telepon di sisi kiri yang mungkin informasi kontak bantuan. Artinya ini adalah kelanjutan dari pengisian alamat yang sudah dimulai di slide sebelumnya. Peta mungkin berfungsi untuk memverifikasi lokasi secara geografis atau membantu pengguna menempatkan titik alamat mereka. Kolom-kolom di bawah peta kemungkinan juga untuk memasukkan koordinat atau detail alamat lain yang terlewat, atau sekadar konfirmasi akhir dari alamat yang sudah dimasukkan. Tujuannya tuh apa sih? Untuk memastikan alamat wajib pajak badan tercatat dengan sangat akurat. Lalu slide 61 mengunggah dokumen yang diperlukan. Nih, ada judul, silahkan unggah dokumen yang diperlukan. Nah, di bawah itu ada dua kotak dengan tulisan surat dokumen Anda ke sini dan authorization letter. Masing-masing kotak memiliki tombol pilih dan reset atau pilih dari perangkat Anda. Nah, bagian ini adalah tahap krusial di mana Anda harus mengunggah dokumen-dokumen pendukung yang diminta untuk pendaftaran NPWP badan. Surat dokumen Anda itu adalah tempat umum untuk mengunggah berbagai dokumen yang diperlukan seperti akte pendirian perusahaan, SK Kemenkumham, atau dokumen identitas penanggung jawab yang mungkin diminta oleh sistem. Lalu ada authorization letter. Ini adalah surat kuasa atau surat otorisasi. Dokumen ini diperlukan jika proses pendaftaran dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa oleh wajib pajak badan, misalnya konsultan pajak atau karyawan yang ditunjuk. Surat ini membuktikan bahwa pihak tersebut berhak mewakili wajib pajak badan dalam proses pendaftaran. Nah, pilih dari seret atau pilih dari perangkat Anda. Ini adalah cara untuk mengunggah file. Nah, terus ada pilih dari seret atau pilih dari perangkat Anda. Ini adalah cara untuk mengunggah filenya. Anda bisa menarik file langsung ke dalam kotak atau mengklik tombol untuk memilih file dari komputer atau perangkat Anda.
Nah, ini tuh penting banget pastikan semua dokumen yang diunggah sesuai dengan persyaratan dan format yang ditentukan agar pendaftaran nggak tertunda. Next, di slide 62, ada konfirmasi pernyataan wajib pajak. Nah, di sini ada tulisan, mohon konfirmasi bahwa wajib pajak mematuhi pernyataan berikut ini. Nah, di bawah itu ada kotak teks panjang yang berisi pernyataan hukum atau komitmen yang dihari dengan tombol ajukan permohonan. Nah, sebelum menyelesaikan pendaftaran, sistem itu kayak meminta Anda untuk membaca mengkonfirmasi serangkaian pernyataan penting. Pernyataan itu kayak apa aja, kayak keabsahan data, kayak semua data tuh harus benar dan sesuai kebutuhan hukum, bahwa wajib pajak badan akan mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku, lalu tanggung jawab, ada konsekuensi hukum jika ada data yang diberikan tidak benar atau jika ada pelanggaran. Dengan mencentang atau menyetujui pernyataan ini, meskipun tidak ada kotak centang yang terlihat di gambar, yang biasanya suka ada kan, Anda secara resmi mengkonfirmasi dan bertanggung jawab atas semua informasi yang telah diberikan. Setelah ini, Anda bisa mengklik ajukan permohonan untuk mengirimkan seluruh data pendaftaran NPWP badan Anda. Nah, singkatnya di slide 606162 ini mencakup penyelesaian pengisian alamat dan verifikasi lokasi, proses pengunggahan dokumen-dokumen penting seperti akte dan surat kuasa, dan yang terakhir adalah konfirmasi serta persetujuan terhadap pernyataan hukum sebelum permohonan pendaftaran NPWP badan diajukan. Nah, terakhir yaitu slide 63. Slide ini adalah tahap setelah Anda selesai mengajukan permohonan pendaftaran NPWP badan. Yang pertama, konfirmasi pengajuan. Kotak kuning itu adalah pesan konfirmasi dari sistem. Intinya, permohonan Anda sudah kami terima. Sekarang langkah selanjutnya adalah Anda perlu memeriksa email Anda. Yang kedua, tentunya email. Sistem akan mengirimkan berbagai informasi penting terkait permohonan Anda melalui email. Jadi, Anda harus membuka kotak masuk email Anda. Yang ketiga itu contoh isi email tuh apa aja sih? Seperti kartu NPWP, bukti penerimaan surat, surat pengukuhan wajib pajak, surat sambutan, surat keterangan terdaftar, penyampaian materi edukasi, email OTP verification kodenya. Dan singkatnya itu setelah Anda mengajukan permohonan NPWP badan, sistem akan memberitahu Anda untuk memeriksa email. Di email tersebut, Anda akan menerima berbagai dokumen dari informasi penting, mulai dari bukti pengajuan hingga kartu NPWP atau surat pengukuhan resmi, serta informasi relevan lainnya dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi pastikan untuk selalu memeriksa email Anda setelah mengajukan permohonan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.